Tengah malam, suara pukulan di hotel sebelah terdengar sangat tajam. Saya dengan semangat yang tak terkendali mengangkat ponsel. Menggunakan lonceng kecil untuk menggoda sahabat lama yang berpisah. Hasilnya, pada hari berikutnya setelah bangun tidur, saya ternyata menemukan bahwa teman masa kecil itu tidur di samping saya. Dia berbalik dengan mata bersinar memandangku. Saya dan Liu Yanran serta Bai Ningbing tumbuh bersama sejak kecil. Keduanya sejak kecil sudah memiliki potensi menjadi orang cantik. Terutama disukai. Yang membuat saya mengalami banyak masalah. Liu Yanran lebih muda 1 tahun dibandingkan saya. Sekarang wajahnya manis. Dan memiliki aura seperti idola kecil. Saat kuliah, saya pernah mengungkapkan perasaan kepada dia 2 kali. Pada pertama kali ia berkata, kucing masih tidak memakan rumput di sekitar sarangnya. Kali kedua, kami memulai hubungan dan bersatu selama 3 tahun. Akhirnya karena dia pergi belajar ke luar negeri. Saya tidak mampu bertahan. Berpisah secara damai dari jarak jauh. Lebih tua 2 tahun dariku. Saat ini sudah bercerai. Wajahnya sangat halus. Bentuk tubuhnya proporsional. Sangat hebat. Dia yang belajar menari selama bertahun-tahun. Elegan dan luar biasa. Juga adalah orang yang pernah saya bayangkan di malam hari. Kehidupan keluarganya makmur. Namun ia tidak pernah menunjukkan sikap sombong seperti perempuan kaya. Bagi saya, dia seperti kakak senior yang akrab. Sangat lembut. Setelah dewasa, ia memberi kesan kematangan dan kecerdasan. Sayangnya pernikahan tidak memuaskan. Pernikahan itu berupa pernikahan terencana. Suami memiliki seorang yang terus ia pikirkan. Pada tahun pertama menikah, suami segera berselingkuh. Bentuk menyerupai cahaya bulan putih, tiang teh hijau. Pada akhirnya pernikahan mereka singkat namun indah. Keduanya adalah perempuan yang berubah-ubah. Sementara saya di mata mereka tampak tetap tak berubah. Selalu begitu konvensional. Setelah lulus, saya mencoba beberapa pekerjaan namun semuanya tidak cocok. Akhirnya, dengan pengenalan dari Bai Ningbing, saya menjadi kuda baru di perusahaan beliau. Untuk menghindari orang berbohong, mereka mengatakan saya masuk lewat pintu belakang. Saya hampir bekerja 12 jam setiap hari. Hanya untuk mencapai suatu prestasi. Namun setelah kembali ke negara asal, Liu Yanran berkata, sekarang saya tampak berhubungan dengan Bai Ningbing, namun Bai Ningbing setiap kali melihat saya dan Liu Yanran bertemu secara kebetulan, selalu memandang kami berdua dengan tatapan yang saya mengerti. Seolah cinta lama antara saya dan Liu Yanran menyala kembali. Setelah perpisahan pertama, kita selalu masih menjadi teman. Setidaknya tidak ada permusuhan. Tidak ada dendam yang perlu. Karena telah berhubungan mereka tidak akan saling bertemu hingga akhir hayat. Di hari Liu Yanran baru saja kembali ke negaranya. Saya dan Bai Ningbing bersama-sama menjemput ayam di bandara. Kemudian kita makan makanan Jepang bersama. Setelah selesai makan, Bai Ningbing pergi lebih dulu karena ada urusan. Meninggalkan saya dan Yanran, kami berdua dengan dia menutup pintu kamar privat. Menutup mulut sambil tertawa terbahak-bahak. Saudari Ningbing, baru saja duduk di sisi berlawanan dan seluruhnya terlihat dari sudutmu. Apakah kamu melihat? Saat ini memang musim panas. Bai Ningbing memang mengenakan rok pinggang tinggi yang cukup sejuk, menyoroti tubuh yang mempesona. Namun saya tidak baik untuk memberikan penilaian. Hanya dapat menggelengkan kepala Yanran. Dengan wajah tak percaya meneguk mulut sambil berkata, kamu pura-pura saja. Ning Bingjie pasti menyukaimu. Setiap kali menghubungi Ning Bingjie, kalian berdua selalu sendirian di kantor. Aku segera menyangkal. Itu semua kebetulan. Jangan berbicara sembarangan. Jika tidak, Ning Bingjie akan tahu dan kamu akan dipukul. Yanran tertawa terbahak-bahak. Dipukul? Takut apa? Saat kecil kamu juga pernah memikirkan bahwa rekan kerja akan menikahi saya dan Ning Bingjie. Ketika mengetahui hukum mengharuskan satu suami satu istri, kamu menangis sangat keras. Wajahku menjadi merah.
Saat itu masih kecil dan tidak paham. Yanran. Dia menyela sebentar. Tetapi masih tidak paham. Bukankah kamu sudah bertindak? Pertama, dia menipu saya sehingga saya terjerat. Kini Ningbing masih lajang. Apakah hatimu sudah mulai gatal? Benar-benar tidak malu. Aku segera menjelaskan. Dengan tegas menolak. Sungguh, mulut nenek ini juga tak punya batas. Jika saja aku mengatakannya begitu saja sampai didengar oleh kenalan. Aku bahkan harus meninggalkan kampung halamanku. Saat itulah, Yanran datang mendekat. Dia berbisik di telingaku. Dari pengamatan dan pengetahuanku, kau sungguh mungkin bisa menaklukkan Nini Ningbing. Merasakan pesona wanita dewasa. Aku terpaku di tempat, terkejut tak bisa berkata apa-apa. Gambar Yanran. Menjatuhkan seekor singa kecil di dalam hatiku. Menghasilkan ombak-ombak berputar. Aku cepat meminum segelas barley. Aku memikirkan betapa tidak nyaman itu. Tekan ke bawah. Jangan omong kosong. Ningbing SIS, ia memang merawatku. Seolah-olah dia mengurus adikku. Aku mencoba membuat nada terdengar lebih serius. Yanran menundukkan kepalanya. Tertawanya menyerupai rubah kecil. Benarkah? Adik? Siadakah adik yang bisa membuatnya begitu peduli? Mengapa aku sebagai kakak perempuan tidak mendapatkan perlakuan seperti itu? Aku terdiam sebentar. Aku berpikir Bai Ningbing meninggalkan saya dan Yanran di sini terlebih dahulu. Mungkin juga ada maksud seperti itu. Setidaknya setelah putus, kita berdua tetap lajang. Pastinya kami pikir kami menunggu satu sama lain. Mungkin bahkan keduanya memiliki pikiran seperti itu. Hanya saja tidak tahu bagaimana memulainya lagi dengan Yanran. Setelah kembali ke negara, saya tidak punya rencana apapun sementara waktu. Bai Ningbing juga masuk ke perusahaan. Ini sudah baik. Perusahaan menjadi lebih meriah. Yanran, Bai Ningbing dan saya membentuk segitiga yang subtil. Bai Ningbing adalah wakil direktur. Saya dan Yanran dianggap sebagai pasukan bawahannya. Di pekerjaan, Bai Ningbing selalu ketat terhadap saya. Sampai lebih tegas beberapa tingkat dibandingkan orang lain. Namun di luar kantor, kebaikan dan perhatian darinya tetap sama. Kadang-kadang bekerja lembur dia memberi saya cemilan malam. Atau setelah saya ditantang oleh klien. Dia dengan lembut berkata, "Jangan menganggapnya begitu serius. Kamu sudah melakukan dengan baik." Dan Yanran tampak seperti peri kecil yang terlalu bersemangat. Dia sangat populer di perusahaan. Segera dia bersahabat dengan rekan-rekannya. Dia tampaknya sangat suka di depan Bai Ningbing. Dan menunjukkan sedikit keintiman yang samar. Misalnya istirahat siang adalah hal yang sangat alami. Ambil makanan yang tidak dia sukai. Masukkan hidangan itu ke mangkuk saya. Atau saat pulang kerja. Di depan Bai Ningbing, berteriak meminta saya membawanya pulang. Setiap kali seperti ini, Bai Ningbing selalu tersenyum dan menatap kami. Kemudian mencari alasan untuk pergi terlebih dahulu. Meninggalkan bayangan belakang yang penuh makna. Saya dapat merasakan Yanran berniat sengaja. Dia sepertinya menggunakan cara ini untuk menguji reaksi Bai Ningbing. Membuat hati saya penuh dengan lebih banyak khayalan. Bagaimanapun, sekarang saya memang berada di puncak kebugaran. Pada komputer dan ponsel, terdapat banyak karya luar biasa yang patut dikagumi. Malam itu lembur menuntaskan proyek. Di kantor, hanya saya dan Bai Ningbing tersisa. Dia membawa 2 cangkir kopi lalu menyerahkannya kepada saya. "Yanran, mengapa kamu sudah pergi lebih awal hari ini?" Dia bertanya begitu saja. Hanya melihatnya mengetuk lembut gelas itu. Saat saya mengambil kopi, saya tidak sengaja menyentuh tangannya. Kedua orang terhenti sejenak. Dia bilang dia sudah mengajak teman baiknya untuk perawatan kuku. Bai Ningbing tersenyum. Ia duduk di meja sebelahku. Kakinya bersilang. Bahan rok pinggang menegang sedikit. Menggambar nuansa kematangan. Saya segera mengalihkan pandang. Menatap laporan di layar komputer. Situasi ini
Membuatku teringat beberapa plot di hard disk. Malam hari. Bos wanita. Pada malam itu, saya berbaring di rumah dan membuat kesalahan terhadap. Setelah itu, hati saya penuh rasa bersalah. Namun bayangan Bai Ningbing selalu muncul di dalam pikiran saya. Tak terhapuskan. Beberapa pemikiran panjang. Saya menyadari. Sepertinya saya mulai jatuh cinta pada Bai Ningbing. Bai Ningbing matang, cerdas, elegan, dan membawa sedikit sentuhan seksi. Setelah menjadi produk unggulan yang sangat kotor, saya semakin suka dengan pikiran tersembunyi ini. Seperti tanaman merambat yang tumbuh diam-diam. Saya mulai tidak sadar memperhatikan setiap gerak Bai Ningbing. Setiap kali Bai Ningbing melangkah elegan menuju saya, seluruh tubuh saya terjebak dalam keadaan penuh imajinasi. Tidak bisa melepaskannya. Khususnya ketika dia mendekat kepada saya. Aroma lembut di tubuhnya. Menatap tubuhnya yang indah dan kurva anggun. Hatiku seperti dipenuhi semut gatal yang tak tertahankan. Akibatnya pikiran saya penuh dengan hayalan bersamanya. Sungguh tidak bersemangat bekerja. Aku tahu ini tidak beres. Bai Ningbing adalah atasan saya. Dia juga kakak perempuan yang menumbuhkan saya. Hubungan ini kacau seperti sekeping benang kusut. Namun semakin menekan pikiran tertentu, semakin sombong. Meningkatkan hormon secara drastis. Sayangnya orang seperti saya memiliki hati jahat namun tidak berani. Di dunia nyata, aku tak berani melakukan hal yang berlebihan. Setelah memasuki waktu bijak, aku mulai mengkritik diriku sendiri. Perusahaan ini adalah anak perusahaan dari grup Bai. Tim masih dalam skala awal yang belum besar. Beberapa departemen yang dipimpin oleh Bai Ningbing bekerja di satu kantor besar. Hanya ada 12 tempat kerja. Pada hari itu, karena kantor direnovasi ulang, dia pindah ke meja saya yang berseberangan. Saya menoleh dan dapat menikmati wajahnya yang indah dari dekat. Berdiri. Tanpa disadari saja, saya bisa menatap garis karirnya yang memegahkan. Studio kerjanya sangat fokus. Tampilan alisnya yang sedikit tebal. Memiliki daya tarik yang berbeda. Namun saya tidak lagi berminat bekerja. Hati penuh dengan keburukan. Xiao Hanyi juga berdiri. Seperti pria yang menjijikan. Mengatur posisi sedikit. Mencari sudut pandang yang lebih baik. Hingga dia tiba-tiba mengangkat kepala. Pandangan bersanding denganku. Segera menutupi lehernya dengan tangan. Dengan wajah merah, dia menatapku. Matanya memandang seperti itu, membuatku tergelincir. Langsung duduk di atas kursi. Aku segera menundukkan kepala. Berperan mengetik. Telingaku terasa panas. Setengah hari berikutnya, saya tetap tidak berani mengangkat kepala lagi. Seperti burung kelinci. Menyelinap di meja kerja. Bahkan tidak berani minum banyak air. Mata melihat hidung, hati peduli. Hati bergolak seperti sarang semut. Yiran membawa gelas air, datang sambil goyang. Membanting papan pembatas saya. Hanyi, apa yang sedang kamu lakukan? Jiwa tidak tenang. Merasa seperti pencuri yang cemas. Tangan saya menekan keyboard bergetar. Hampir menekan tombol delete sampai melayang. Tidak ada apa-apa, saya tidak terburu-buru. Benar? Yiran dengan ragu menutup mata. Sekarang saya dan Bai Ningbing saling menghampiri. Tiba-tiba menurunkan suara. Hei! Apakah kamu tertangkap saat memata-matai secara diam-diam? Hatiku berdetak seketika. Insting gadis ini pasti menakutkan. Apa yang kamu bicarakan? Aku berusaha tenang namun suaramu tak terkendali. Rekan kerja di samping menatap. Bai Ningbing juga mengangkat kepala. Matanya tenang menatap kembali. Yanran segera mengganti senyum manisnya. Dia memiliki data yang tak bisa diselesaikan. Saya sedang bertanya apakah dia butuh bantuan? Bai Ningbing mengerang ringan. Dokter menunduk kembali. Telinga panjangnya tergeletak. Menutupi sisi wajah. Saya menghela napas lega.
Di bawah meja menendang Yanran 1 kali. Dengan gerakan bibir mengatakan, "Malam ini saya mengajak makan bersamamu." Dia dengan bangga mengangkat alisnya, menatap kembali ke panggangan termahal. Saya kira urusan ini sudah bisa dianggap selesai. Tidak terduga bahwa yang lebih menyiksa masih di belakang. Baing Bing tampaknya tidak benar-benar marah. Namun sikapnya yang bersifat ambigu lebih membuat hati terbelenggu. Mao Gang selama beberapa hari tidak berani menatap matanya. Hubungan ini berubah secara halus setelah perjalanan dinas sekali. Baing Bing membawa saya ke proyek di suatu tempat untuk tugas dinas. Dia mengeluh satu kalimat di pesawat. Pihak A tidak memberitahu jadwal sebelumnya. Sangat terburu-buru. Ini lagi liburan hari nasional. Semua rekan kerja sudah berfoto. Kita hanya bisa bersamaan sementara setelah pesawat mendarat. Kami langsung bergegas ke pertemuan dengan pihak A. Menetapkan solusi masalah. Setelah selesai pekerjaan, waktu tiba. Kami sudah berada di taksi yang kembali ke hotel setelah acara sore. Suasana agak hening. Baing Bing bersandar pada sandaran kursi menutup mata dan beristirahat. Wajah sampingnya terlihat sangat lembut dalam bayangan cahaya yang mengalir di luar jendela. Saya diam-diam menatap bayangan depan di bawah ujung bulu mata dia. Bayangan kecil itu ada di dalam hatiku. Pikiran itu muncul lagi. Cepat berputar menghadap keluar jendela melihat pemandangan jalanan asing. Hotel tersebut merupakan kamar standar yang ditetapkan oleh pihak pertama. Saya terkejut ketika menerima kartu kamar. Namun, Bai Ningbing justru terlihat sangat alami. Di saat liburan nasional. Mari kita cukup dengan begitu saja. Dia mendorong koper dan berjalan di depan. Sepatu hak tinggi menekuk di atas lantai marmer. Suara tajam terdengar. Ruang itu sangat luas. Jarak antara dua tempat tidur cukup pas. Bai Ningbing meletakkan koper. Melenturkan lengan sedikit. Sangat lelah. Saya dulu mandi. Apakah kamu tidak keberatan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku segera melambai. Tadi hampir menampar lidahku. Pintu kamar Anda tertutup, kaca buram memantulkan bayangan samar yang kabur. Dapat terlihat gerakan melepas pakaiannya di dalam serta lengkungan tubuhnya yang menarik. Membuat darah berdenyut. Suara air menggelegar. Sebuah perasaan kabur muncul. Aku segera mengalihkan pandangan. Merasa pipiku memerah. Memaksa diri membuka komputer untuk melihat data. Namun pandanganku terus tak terkendali melayang ke arah suara air di kaca. Membuatku tidak bisa fokus. Melalui bayangan kabur, aku dapat membayangkan setiap gerakan langkah White Ningbing pada saat itu. Imajinasi aneh di pikiranku. Detak jantung yang meningkat. Sungguh membuat hati tak tahan. Suara air berhenti. White Ningbing muncul keluar memakai bathrobe. Mengusap rambut basah dengan handuk. Wajahnya sedikit merah karena uap panas. Kamu juga pergi mandi, ya? Berikan dia waktu bersantai. Dengan nada yang alami. Seperti mengajak saya makan buah saat kecil. Saya hampir setara dengannya. Bergerak masuk ke kamar mandi. Di atas meja masih beraroma pakaian terdekat yang ia ganti. Udara masih memuat aroma harum familiar dari tubuhnya. Membuat orang tak bisa menahan diri untuk bangkit dan mengangkat kepala. Melihat dirinya sendiri dengan sikap yang tinggi. Mengingat pemandangan yang dapat dilihat di kamar. Cepat memiringkan badan. Setelah mandi, keluar. Bai Ningbing sudah berpindah pakaian. Menggunakan piyama di samping kepala tempat tidur sambil mengolah email lewat laptop merupakan dua hal yang sangat konservatif. Tetapi bahan sutra yang menempel pada kontur tubuh tetap memancarkan pesona yang tak terhitung. Sekitar pukul 6, pelanggan menelepon. Mengajak kita pergi makan. Acara makan diselenggarakan di ruang privat sebuah restoran khas lokal. Toleransi alkoholnya biasa saja. Semuanya hanya bersikap sopan dan sesuai. Kami minum beberapa gelas bersama. Selama waktu lain saya yang menemani. Kami minum banyak alkohol bersama klien. Saat acara makan selesai. Sudah pukul 10 malam. Saya sedikit mabuk. Langkahku mulai tergoyang. Namun kesadaranku masih cukup jernih.
Menolongku? Dengan lengan yang sedikit menunjukkan penyesalan, dia menjelaskan kepada klien. Toleransi minumnya cukup ringan. Membuat semua orang tersenyum. Kembali ke kamar. Tingkat alkohol sepenuhnya meningkat. Saya bersandar di tepi tempat tidur. Meremas bagian tubuh yang bengkak, berwarna putih bersih. Ning Bing menuangkan segelas air hangat untukku. Lalu dia menyiapkan seutas kain hangat. Kain diserahkan untuk diusap. Mengusap wajah membuatnya lebih nyaman. Dia berdiri di depan saya. Dengan sedikit menunduk pada sudut ini. Saya beruntung dapat melihatnya. Di bawah kerah pakaian tidur terlihat sekilas jurang yang dalam. Alkohol memperbesar indera. Aroma yang akrab itu bercampur dengan aroma sabun mandi ringan. Rasanya datang langsung ke hidung. Saat saya mengambil kain, jari saya tidak sengaja menyentuhnya. Keduanya terhenti sejenak. Saya segera menunduk dan mengusap wajah. Berusaha menyembunyikan denyut jantung yang berdegup cepat serta ketidakwajaran tubuh. Bai Ningbing tampaknya tidak menyadari kesulitan saya. Dia berbalik untuk menata barang-barangnya. Besok pagi tidak ada waktu terbuang. Bisa tidur siang santai. Penerbangan pulang sore. Saya sudah dibekukan. Saya menorehkan secara kabur dalam kepala yang berantakan. Setelah masing-masing berbaring, ruangan terbenam dalam kegelapan dan keheningan. Hanya suara lembut pendingin udara yang berputar dan napas ringan satu sama lain. Saya berbalik menghadap arah. Tubuh kaku. Tidak ada rasa kantuk sama sekali. Alkohol membuat darah mengalir. Juga membuat bendungan akal menjadi rapuh. Saya dapat mendengar jelas suara gesekan kain ketika dia berguling. Berbisa membayangkan lengkungan tubuhnya saat bersandar. Saat saya terpaksa menghitung matahari, berusaha tertidur. Dari kamar sebelah terdengar suara tidak dapat dijelaskan. Efek isolasi suara tampaknya kurang baik. Suara wanita tertekan dan suara gesekan di sisi tempat tidur. Berputus-putus dalam malam yang sunyi sangat jelas dan tajam. Tubuh saya terasa kaku seluruhnya. Sang darah seolah-olah sesaat saja mengalir menuju tempat yang tidak seharusnya. Ini memang seperti menyalakan bara api lagi. Di kegelapan, indera saya diperbesar tanpa batas. Saya dapat merasakan di tempat tidur lain. Nafasan Bai Ningbing tampaknya juga terhenti sebentar. Kemudian dia berguling, tidak lama kemudian. Nafasan Bai Ningbing juga mulai terasa berat. Suasana canggung sekaligus ambigu merembes di seluruh kamar. Tanpa disengaja, saya menyentuh layar ponsel di samping bantal. Sinar dingin menerangi wajahku. Alkohol dan rangsangan dari sebelah membuat otak saya panas. Saya masuk akun WeChat yang hampir tidak dipakai. Daftar kontak di akun kecil itu sangat sedikit orang. Saya tanpa sadar mengklik foto profil Bai Ningbing. Tidur? Aku menatap 3 kata itu. Jantung berdebar seolah akan menghantam dada. Hampir pada saat pesan dikirim. Dalam sekejap, aku langsung menyesal. Jari-jari saya bergetar saat mencoba menarik kembali sedikit sudah terlambat. Di bagian atas kotak obrolan segera muncul bahwa lawan sedang mengetik selama beberapa detik singkat. Panjang seperti 1 abad. Semua darah di tubuh saya mengalir ke atas kepala. Kemudian cepat mendingin. Meninggalkan rasa takut yang dingin. Bagaimana dia akan memikirkannya? Apakah dia tahu itu saya? Akun ini hampir tidak meninggalkan jejak. Dia seharusnya tidak mengenalinya, kan? Namun jika mengembalikan sebuah tanda tanya. Saya menahan napas. Otak saya berputar dengan cepat. Alkohol membuat pikiran menjadi kabur namun berani. Di sebelah ada sedikit kebisingan. Tidak bisa tidur. Saya dengan keras kepala menjawab satu kalimat. Berusaha mengarahkan topik ke sebuah penjelasan yang tampak masuk akal. Kali ini terlewat lebih lama sampai saya pikir dia tidak akan menanggapi lagi, atau sudah mengetahuinya. Saya sedang mempersiapkan amarah petir pada besok. Ponsel akhirnya menyala lagi. Kamu juga tinggal di hotel ini? Jantungku melewatkan 1 detak. Dia tidak meragukan identitas akun asing ini. Sebaliknya ia mengambil alih percakapan. HMPH, dia membalas dengan hati-hati.
Setiap kata diukur dengan teliti. Betapa kebetulan. Percakapan saya juga berakhir tiba-tiba. Aku menatap layar. Di dalam hati terasa ada cakarnya kucing yang mengganggu. HMPH. Saat itu, sedang berbicara dengan orang asing. Dia akan menunjukkan sisi lain kepada nomor asing tersebut. Jantungnya tersentak. Stimulasi. Rasa bersalah dan tekad kuat membuat emosinya terkekang. Suara di sebelahku masih berlanjut. Aku dapat mendengar dengan jelas napas beratku serta di atas tempat tidur lain. Sepertinya juga tertidur dengan suara pernapasan yang tidak stabil. Akhirnya mengirim balasan. Yang penting, lingkungannya sedikit membuat orang sulit tenang. Saya meresapi kata-katanya secara instan. Memang sangat bagus. Dia merasakan hal yang sama dengannya dan saya. Terpengaruh oleh suara di sebelahnya. Malam yang panjang. Tampaknya semua orang tidak bisa tidur. Saya mencoba. Jadi, apa yang ingin kamu bicarakan? Saya memutar kepala dan melihat sinar lampu ponsel. Mencerminkan wajahnya yang agak santai dan penuh rasa main-main. Di situasi ini, bagaimana kalau kita bicara sedikit tentang topik dewasa? Saya melangkah maju. Saat pesan dikirim, saya langsung menyesali itu. Terlalu agresif. Terlalu jelas. Sungguh seperti menari di tengah badai petir. Bagaimana Bai Ningbing memandangku sebagai orang asing yang dia anggap aku ringan dan menjijikan. Kemudian langsung memblokir, setiap menit dan detik berlalu. Layar ponsel menjadi gelap. Seperti penghakiman diam-diam atas perilaku impulsifku. Saat aku hampir putus asa, layar bersinar lagi. HMPH, apa yang ingin kamu bicarakan? Topiknya tidak secara langsung menegur. Dengan sedikit candaan yang tampaknya hampir tidak ada. Ini melampaui batasku. Menghidupkan aliran darahku lagi. Sebuah kegembiraan berbahaya. Sebagai contoh, bicarakan tentang semua wajah yang tak tampak pada malam itu. Apa yang biasanya dipikirkan orang? Aku mengetik dengan cepat. Merasa ujung jari bersinar panas. Kegelapan dan anonimitas memberi saya keberanian yang belum pernah ada sebelumnya. Kali ini Bai Linbing membalas sangat cepat. Pikirannya hanya sekadar pandangan. Sesuatu yang akan dipikirkan orang dewasa. Hati saya melompat begitu kuat. Seolah-olah menanyakan lagi. Misalnya fantasi tertentu yang disebabkan oleh sekresi hormon. Saat pesan ini dikirim, saya hampir menjatuhkan ponsel di atas tempat tidur. Kami terpikir, melompat ke atas kepala. Apakah itu seorang pria muda? Kali ini waktu menunggu terasa sangat panjang. Di sisi Bai Ningbing tidak ada lagi indikator sedang mengetik. Dia hanya terbaring diam sambil cahaya layar ponsel memantul di wajahnya. Menyala dan padam. Tidak jelas ekspresinya. Saya seperti narapidana menunggu putusan. Setiap detiknya adalah penderitaan. Kata tadi terlalu terbuka. Pasti membuatnya takut. Dia pasti menganggap orang asing ini seorang penyimpang. Sedang mempertimbangkan apakah akan memblokir atau melaporkan. Bagaimana menurutmu? 3 kata diikuti oleh tanda tanya yang penuh makna. Aku menekan ponsel. Telapak tanganku basah keringat. Sejenak aku tidak tahu bagaimana harus merespon. Apakah melanjutkan percobaan berani? Atau berhenti di sini? Saat aku ragu, suara dari sebelah tiba-tiba naik ke puncak baru dengan sempurna. Suara wanita yang tinggi dan kuat. Menembus dinding dengan jelas dapat didengar. Secara naluriah aku menyeka mata ke arah Bai Ningbing di kegelapan. Dia tampak seolah-olah menggerakkan spontan. Suara napasnya menjadi lebih berat. Layar ponsel menyala lagi. Sepertinya pertarungan di sebelah sangat sengit. Dia berkata, tampaknya kita menjadi pendengar yang dipaksa. Aku mengikuti kata-katanya. Mencoba membuat suasana menjadi lebih santai. Namun jari-jari bergetar sedikit karena ketegangan. Siaran langsung gratis. Tidak dengar membalas. Dengan sedikit ironi yang langka dan hampir nakal. Ini benar-benar tidak seperti dia yang sopan dan cerdas pada hari-hari biasa. Alkohol dan kegelapan menambah keberanian.
Sebuah pikiran liar terjaga di kepala saya. Hanya mendengarkan sudah tidak berarti. Dia berjanji bahwa kita bisa membuat malam ini lebih tak terlupakan. Setelah pesan dikirim, saya hanya menutup mata dengan erat. Sangat hampir bisa mendengar detak jantung saya seperti tulang rusuk. Saya bermain api. Dan nyala apinya tampaknya akan keluar dari kendali. Kali ini, tidak langsung kembali ke ketenangan. Hanya suara perlahan menenangkan di sebelah dan napas berat saya. Saya bahkan bisa mendengar pada tempat tidur lain. Dia bernapas kecil seolah-olah menahan sesuatu. Layarnya kembali menyala. Sebagai contoh hanya 2 kata. Tapi seperti kunci. Secara tiba-tiba membuka kandang bulu binatang liar yang terkunci dalam hati saya. Semua kekhawatiran dan akal sehat runtuh pada saat itu. Saya mengambil napas dalam. Jari-jari saya bergerak cepat di layar. Mengetik kalimat berani sehingga bahkan diri sendiri terkejut. Sebagai contoh bermain permainan, kami menyesuaikan ritme di sebelah. Dengan suara mereka. Saat kami mengirim tombol kirim dengan imajinasi, saya hampir kehabisan tenaga. Ini bukan lagi sekadar mencoba, tapi mengundang secara terbuka. Saya sepenuhnya menyerahkan hak pilih kepada dia. Bai Ningbing di arah tempat tidur mengeluarkan napas sangat ringan hampir tidak terdengar. Telepon seluler diam. Dia tidak kembali menulis teks. Namun beberapa detik kemudian, saya mendengar di sisinya terdengar kain yang sangat halus. Suara gesekan yang menghisap. Kemudian muncul suara serak singkat dan lembut yang tertekan, seolah-olah itu hayalan saya, namun begitu jelas menembus telinga saya. Interaksi tak bersuara ini lebih berdampak daripada kata-kata yang jelas. Percakapan anonim dan suara dunia nyata bersatu, membentuk sensasi yang sangat aneh, memacu adrenalin. Saya tidak lagi puas dengan menulis tentang kegilaan itu, saya terus mengetuk di ponsel. Hanya berimajinasi tak akan membuat abstrak, mungkin ada bantuan atau sesuatu yang membantu, dia pulih cepat dengan makna penjelajahan. Misalnya beritahu saya apa pakaian tidur yang Anda kenakan sekarang. Setiap detik menunggu terasa seperti waktu roh, saya memandangi layar dengan intens, takut kehilangan satupun kilatan. Suara napas Bai Ningbing tampak lebih jelas. Dengan membawa ekspresi yang sulit diungkapkan. Akhirnya suaranya tersembunyi menjadi pendek. Tetapi cukup membuat darah tubuhku mengalir ke atas kepala seperti sutra yang licin. Di pikiranku terdengar suara gemuruh. Semua pengendalian dan akal sehat runtuh sepenuhnya. Imajinasi bersamaan dengan kata-katanya yang penuh sugesti di kegelapan. Bayangannya samar membentuk gambar yang sangat jelas. Aku tidak bisa menahan reaksi tubuhku lagi. Suara di tenggorokanku tak terdengar dengan nada lembut. Secara terpendam, suara yang tertutup hampir bersamaan. Dari tempat tidur lain terdengar suara napas bergetar yang lebih jelas. Kemudian semuanya menjadi sunyi. Suara dari sebelah tidak lagi bersinggungan, sudah berhenti total. Di kamar hanya tersisa napas kita berdua yang ditekan keras namun masih terdengar, menenun di kegelapan. Aku dengan hati-hati membalas. Suara dari sebelah berhenti. Jangan biarkan yang di sebelah menjadi pendengar tak tahu sudah berapa lama. Selama ini tidak ada pesan baru di ponsel. Imajinasi mengikuti dia tiba-tiba bangun dari tempat tidur dan masuk ke kamar mandi. Kamar mandi tidak ada suara. Selain lampu. Seolah tidak ada siapapun yang masuk. Di tengah menunggu yang senyap, kelelahan karena alkohol menyerang. Saat tidur, saya seolah mendengar suara tetesan air. Saya terjebak dalam keadaan setengah mimpi setengah bangun. Perasaan sudah lama berlalu. Tapi juga tampaknya hanya sesaat. Di dunia mimpi. Pintu kamar mandi dibuka perlahan. Uap air kecil menyebar keluar. Dalam kabut, es putih membungkus handuk muncul di depan mata saya. Handuk terbuka. Tubuhnya hangat. Menempel pada kulit lembutku. Sensasinya sungguh menakutkan. Saya seperti seorang wanita yang telah lama berkeliaran di padang pasir. Hanya tersisa naluri untuk meminta dan terikat.
Saya terjerat dalam mimpi yang begitu realistis. Menyerahkan diri pada hasrat yang telah ditekan terlalu lama. Berselimut erat dengannya, seolah ingin menjadi satu. Tidak tahu sudah berapa lama. Dalam gelombang pusing yang hebat dan rasa pelepasan, saya benar-benar kehilangan kesadaran. Terlelap begitu dalam. Tidur ini terasa sangat dalam. Juga sangat lelah. Mimpi terlalu nyata. Sehingga ketika saya dibangunkan oleh jam biologis dan sinar matahari melalui tirai, tubuh masih menahan rasa kelelahan ekstrim dan kepuasan ilusi yang penuh. Saya membuka mata setengah sadar, kesadaran belum sepenuhnya pulih. Hanya ingin berbalik tidur lagi. Namun, ketika saya memutar pandangan mata di leher, menemui sepasang mata dekat sekali. Mata bersinar putih beku. Dia berbaring miring di sampingku, menggendara di atas bantal lain. Aku merasa jarak antara kami sangat dekat. Dapat merasakan napas hangatnya membelai pipiku. Dia jelas sudah terjaga. Sudah beberapa saat, ia menatapku dengan diam. Waktu seolah terhentikan pada saat itu. Dariku terasa dingin setengah tubuh dalam sekejap. Kepedihan tidur pun hilang. Fragmen ingatan malam lalu mengalir seperti ombak. Pikiran bepergian di luar rumah. Suara dari kamar sebelah. Percakapan mikro yang memikat jiwaku. Dialog yang berani dan terbuka. Suara air di kamar mandi. Dan juga saat saya tiba-tiba menyadari. Pada saat itu, aku dan Bai Ningbing sedang tidur dalam rahim yang sama. Jadi malam lalu itu bukan mimpi. Setidaknya tidak sepenuhnya mimpi. Seolah-olah saya hampir terlempar untuk memulainya. Namun karena gerakan terlalu besar, melibatkan otot-otot yang pegal, saya tidak bisa menahan diri, menarik napas sejuk lalu jatuh canggung kembali ke atas bantal. Suara saya kering dan serak. Dengan ketakutan yang jelas dan kebingungan. Sungut bibirnya sedikit naik. Membentuk lengkungan sangat tipis. Dia tidak segera menjawab. Ia tetap menatapku dengan mata yang membuat kulit kepala saya berdengung. Kemudian perlahan ia berbicara, suaranya mengandung sedikit serak seakan baru bangun tidur. Lembut dan seksi. Selamat pagi. Nada bicaraannya tenang namun menakutkan. Seolah-olah ia bertanya bagaimana cuaca hari ini. Namun kalimat itu terdengar di telingaku. Sungguh yang paling menakutkan. Apakah tidurmu baik? Bagaimana saya harus menjawab? Katakan baik. Di dalam mimpi, kami berputar awan dan hujan bersama. Bisa tidak bagus? Katakan tidak baik. Sekarang situasi ini apakah masalah tidur yang baik atau buruk? Otak saya kosong. Keringat dingin. Sejenak meneteskan rasa mengantuk di punggung. Saya cepat melirik selimut. Di bawahnya terima kasih Tuhan. Saya masih memakai pakaian tidur malam tadi. Saya memaksa diri tetap tenang. Berusaha mencari petunjuk dari ekspresi dan situasi di lokasi, serta menemukan jejak pada tali jubah tidur yang terikat dengan sangat rapi. Kerahnya rapat, tetapi rambutnya tidak sehalus biasanya. Membawa sedikit kembung dan malah setelah tidur. Pipinya memancarkan kemerahan sehat. Matanya lembut. Seluruh tubuhnya memancarkan pesona manis yang telah terhidrasi sepenuhnya. Penampilannya ini ternyata mirip 7-8% dengan cara dia bergerak dalam mimpi saya. Sudah selesai, di kepalaku hanya tersisa dua kata ini. Kami berbicara tanpa rapi. Sungguh tidak tahu bagaimana menyusun kata. Bai Ningbing tidak langsung menjawab keraguanku. Dia perlahan mengangkat tubuhnya. Kerah pakaian sutra tidur. Saat bergerak, kerahnya sedikit terbuka sebuah celah. Menampilkan tulang belikat yang rapi. Dia menatapku dari atas. Tatapannya menyapu wajahku yang kaku karena ketakutan. Tiba-tiba dia tersenyum ringan. Mengapa membuatku takut seperti ini? Malam tadi kamu minum terlalu banyak. Di tengah malam, dia muntah ke seluruh badannya. Saya hanya bisa membantu membersihkanmu sedikit. Kamu terus menarikku tapi tidak bisa terlepas. Kemudian kamu begitu capek. Langsung tidur di sampingmu.
Ucapannya terdengar ringan dan sepoi-sepoi. Seolah-olah menceritakan hal sederhana. Penjelasan Bai Ningbing terlihat masuk akal. Saya minum terlalu banyak. Muntah. Dia merawatku. Aku menggenggamnya dan tidak melepaskannya. Dia sangat lelah. Hanya bisa tidur di sampingnya. Semua tampak masuk akal. Ya. Maaf. Menambah beban bagimu. Aku cepat-cepat meminta maaf. Pipiku terasa sangat panas. Aku ingin menemukan celah di tanah dan masuk ke dalam. Tidak apa-apa. Bai Ningbing menguatkan dirinya dengan lembut. Membuka selimut dan bangun dengan gerakan alami, saya menyusun setelan tidur sedikit. Mari mandi saja. Ternyata penuh bau alkohol. Saya dulu kembali ke tempat tidur saya. Dia menapaki karpet dengan kaki telanjang. Menuju ke tempat tidur lain. Saat berjalan, bagian bawah setelan tidur bergetar. Menggambar garis kaki kecil yang proporsional. Saya terpaku melihat siluetnya dari belakang. Di dalam hati terhimpun menjadi satu kepingan kebingungan, mimpi itu terlalu nyata. Sungguh, sampai sekarang saya masih dapat mengingat sensasi itu. Bisa teringat kelegaan yang dia tekan di telingaku. Bahkan bisa merasakan ketegangan ekstrim dan kepanasan itu. Namun jika itu bukan mimpi tentang, bagaimana penjelasan atas ketenangan saat ini? Bagaimana dia bisa tetap begitu tidak terpengaruh setelah kejadian seperti itu terjadi lagi? Saya dengan mekanis turun dari tempat tidur, langkah-langkahku mengambang saat masuk ke kamar mandi. Menutup pintu. Membuka shower. Aliran air hangat membasuh. Wah! Di dinding ubin yang dingin. Tutup matamu. Berusaha mengingat segala hal tadi malam. Kemudian aku membuka mata secara tiba-tiba. Melihat lantai di depan pintu kamar mandi yang kering dan bersih. Tidak ada jejak air. Jika tadi malam benar-benar masuk. Atau dia menolongku masuk dan membersihkan lantainya. Seharusnya tidak begitu kering. Apakah sejak dia memasuki kamar mandi hingga semua yang terjadi kemudian? Benar-benar semuanya hanyalah mimpi saya? Itu karena saya, di bawah rangkaian rangsangan alkohol, suara tetangga dan obrolan anonim. Menyusun sendiri sebuah mimpi cinta. Kesadaran ini membuatku lega. Namun apa yang datang bersamanya adalah rasa canggung dan penyesalan yang lebih dalam. Kamu bahkan mengarang fantasi tentang sampai ke tahap ini. Dan membuat mimpi yang begitu detail dan nyata. Aku menunduk melihat gambar-gambar ganas itu di mimpiku. Yang muncul kembali tanpa kendali. Di bawah aliran air hangat. Saya ternyata lagi merasa malu dengan reaksinya. Pikiranku penuh dengan wajah Bai Ningbing dalam mimpi ketika hatiku bergetar. Mata-matanya yang memukau. Bibir merahnya sedikit terbuka. Kurva yang bergelombang. Saya merenungkan secara jahat. Jika tadi malam bukan mimpi. Gerak di tanganku tak disadari mempercepat. Suara napas. Di antara bunyi air yang riak menjadi lebih kasar. Saya menghela napas. Bergelembung di dinding. Biarkan aliran air hangat menghapus bekas. Setelah perasaan pelepasan yang besar. Adalah kekosongan dan rasa bersalah yang lebih dalam. Saya bahkan sedang memikirkan Bai Ningbing melihat dirinya sendiri. Ini benar-benar mencemarkan hubungan kita. Saya selesai mandi, mengenakan setelan mandi. Saat keluar dari kamar mandi. Wajahnya masih memuat kemerahan yang belum berkurang dan perasaannya gugup. Setelah perjalanan dinas itu. Di bawah hubungan kami dengan Bai Ningbing yang tampak tidak ada masalah. Beberapa hal sepertinya sudah berubah diam-diam. Secara tampak semuanya tetap seperti biasa. Kami masih menjadi seorang wakil direktur yang serius dan tekun. Seorang bawahan yang tekun meniti karir. Di perusahaan, dia tetap tegas kepada saya. Bahkan karena proyek memasuki fase kritis. Menuntut lebih tinggi daripada sebelumnya. Rencana yang saya kerjakan semalaman. Dia selalu dapat langsung menunjukkan masalah. Memaksa saya mengubahnya hingga hampir sempurna. Terkadang ketika bertemu dengannya di ruang minum, dia akan menanyakan dengan tidak berlebihan. Bagaimana istirahatmu akhir-akhir ini? Tatapannya tenang tanpa gelombang.
Seolah tidur bersama di kamar hotel malam itu. Sebenarnya hanya merawat seorang saudara laki-laki yang mabuk. Sederhana dan murni meniru, meninggalkan ruang bagi segala imajinasi. Masih tetap ceria. Tidak ada yang tersisa. Rasa kelelahan berubah. Saya belajar darinya, seolah dia hanya menambahkan komentar di depan meja kerja saya. Atau mengeluh bahwa Bai Ningbing telah mengambil terlalu banyak foto dari saya. Kini di mataku hanya ada kamu. Saya hampir tidak lagi disenangi. Dia bersenda gurau setengah sungguhan setengah palsu. Tapi tatapannya perlahan menatapku. Aku hanya dapat tersenyum pahit sambil menahan diri. Namun hati saya terasa hampa namun kuat. Setelah semua, pria dan wanita memiliki perbedaan. Bersatu di satu kamar. Hal semacam ini dianggap rahasia di antara kami. Bai Ningbing secara pribadi tetap berhubungan dengan akun kecilku. Dia jelas mengetahui. Ini ketika saya memikirkan malam itu ketika menutup telinga dan mencuri lonceng. Saya agak canggung harus memisahkan 3 kamar dan 1 ruang tamu. Dia beralih bolak-balik antara akun besarnya dan akunnya yang kecil. Seperti gangguan kepribadian. Akun besar tetap berkomunikasi seperti biasa, jarang. Seperti bawahannya dan saudara laki-lakinya, akun kecil juga tetap berbincang normal. Namun perasaan saya terasa lebih dekat. Atau jelas terlihat lebih terbuka dibanding sebelumnya. Seperti kedekatan setara dengannya. Teman pria. Saya belum menjadi pasangan. Di dunia nyata saya pemalu. Namun pada akun kecil juga mulai melepaskan diri sendiri. Dia dan Bai Dabing pernah berbincang dengan sikap. Kadang-kadang berani memulai obrolan dengan Bai Bing, bersahabat. Sepertinya tidak dapat menahan tawa, menutupi mulut di tepi yang tidak jelas. Dengan wajah curiga mengamati Bai Ningbing dan Nin Bingjie, apa yang mereka lihat? Tertawa begitu bahagia. Bai Ningbing menyadari kesalahan dan buru-buru menutup ponselnya. Menjelaskan bahwa cucu kecil di rumah tidak berjalan stabil. Jatuh sekali. Wajahku memerah. Hanya mengambil keuntungan dariku. Liu Yanan, dengan rasa bingung, beralih kembali ke arahku. Han Yi, kamu akhir-akhir ini sedang berpacaran. Kenapa kamu selalu memegang ponsel sambil mengetik? Hatiku berdebar seketika. Membuat wajah menolak tanpa alasan. Aku sibuk sekali karena berkoordinasi dengan klien. Dengan tenang, aku mematikan layar. Memaksa perhatianku kembali ke laporan di depan komputer. Jari-jari aku mengetuk-ketuk acak di keyboard. Benar? Yanan mengeluarkan nada yang ditarik, jelas tidak senang, dan memutar mulutnya. Kemudian tertawa geli sambil menurunkan suara. Hei! Sungguh saja, kamu akhir-akhir ini tidak beres. Selalu menatap ponsel dan tertawa bodoh. Pandangannya berseliweran. Wajahnya memancar seperti bunga terbang. Bercinta denganmu pada zaman dahulu adalah suatu kebajikan. Kata-katanya terasa menembus seperti jarum presisi masuk ke bagian paling rentan hatiku. Secara tak sadar, saya melirik Bai Ningbing di meja sebelah. Dia sedang menunduk memandang sudut mata Wen Jian. Namun tampaknya ia menggerakkan senyuman yang sangat tipis. Jangan menebak semu. Saya benar-benar terobsesi kerja sehingga tidak bisa melepaskan diri. Yan Ran menunduk lebih dekat, napasnya menghembus di telingaku. Baiklah saja. Kamu Han Yi. Saya beritahu kamu. Jika kamu benar-benar jatuh cinta. Cinta? Saya harus memberitahu diri saya dulu. Saya harus mengawasi bagi Nini Bing sekaligus diri saya sendiri. Dia menekankan 2 kata, Ning Bingjie, dengan sangat jelas. Namun pandangannya menatap ke arah Bai Ningbing. Saya tiba-tiba mengeluarkan lapisan keringat halus di punggung saya. Gadis ini instingnya pasti menakutkan. Apakah dia merasa ada sesuatu? Tidak mungkin. Saya dan Bai Ningbing tampil tanpa cacat di perusahaan. Perubahan halus itu hanya ada dalam detail yang tak terdeteksi orang dan akun WeChat tersembunyi tersebut. Baiklah, baiklah. Pertama-tama beritahu kamu. Ada senior lady. Saya bersikap acuh tak acuh. Hanya ingin segera mengusirnya pergi. Yan Ran akhirnya puas,
Berdiri tegak sambil mengeruk nyanyinya dan kembali ke tempat kerjanya. Saya sering menghela napas. Saat menatap ke atas, mata saya bertepatan dengan pandangan Bai Mingbing. Dia cepat memindahkan pandangannya. Mengangkat gelasnya. Berdiri untuk mengambil air. Siluetnya elegan dan tenang. Proyek akhirnya sampai saat paling penting. Membawa saya dan Yanran serta beberapa anggota inti tim lainnya. Tanpa hari maupun malam berjam-jam di ruang rapat. Pekerjaan intensitas tinggi yang berkelanjutan. Menjadikan setiap orang terlihat lelah. Tetapi suasana terasa aneh namun penuh semangat. Ban Ningbing adalah pusat utama yang absolut. Dia mengenakan setelan jas dengan potongan rapi dan rok. Berdiri di depan layar proyektor, memimpin dengan jelas dan penuh ketenangan. Kepercayaan diri yang strategis dan tajam itu. Berbeda dengan kelembutan malas yang kadang muncul di luar sana. Menyebarkan daya tarik kuat darinya. Saya duduk di bawahnya. Mendengarnya berbicara dengan suara yang jelas dan tenang. Mata saya tak terhindar melayang menelusuri dia. Karena mengangkat tangan, lengkungan punggung yang tegang menyentuh sepatu hak tinggi tipisnya. Menjadi sangat tipis di pergelangan kaki. Di benak saya muncul secara tidak tepat kenangan perjalanan bisnis malam itu. Sensasi kedua pergelangan kakinya. Saya dengan cepat menekan paha saya. Memaksa diri tetap fokus pada rasa dingin. Apa yang sedang kamu pikirkan? Sekarang waktu kerja. Saat rapat selesai. Sudah malam, telah kehilangan poin. Bai Ningbin menepuk tangan. Suara terdengar sedikit lelah. Namun tetap jelas. Semua orang sudah bekerja keras. Kembali dan istirahat dengan baik. Besok adalah stasiun terakhir. Perusahaan sudah memesan makanan malam. Makan dulu, lalu pergi. Rekan administratif mendorong gerobak makan masuk. Di kantor memancar aroma makanan. Semua orang berkumpul. Suasana menjadi lebih santai. Saya tidak begitu lapar. Menyajikan secangkir kopi. Berjalan ke tepi jendela. Mengapa tidak makan sedikit? Masih harus begadang, ya? Suara Bai Ningbing terdengar di belakang. Aku berbalik. Dia membawa sepotong kecil salad buah. Kamu di atas jendela sebelah tidak terlalu lapar. Aku tersenyum. Perhatikan kesan muda yang lembut di matanya. Suster milisi. Jangan lupa beristirahat. Selama beberapa hari terakhir, kamu paling lelah. Bai Ningbing menggunakan garpu kecil untuk mengacaukan blueberry dalam salad. Nada bicara santainya, sudah terbiasa dengan proyek ini. Menyiapkan angpau besar di akhir tahun bagi semua. Dia berhenti sejenak. Tiba-tiba mengangkat. Melihat ke arahku. Setelah menyelesaikan kesibukan ini, ambil cuti. Beristirahatlah dengan baik. Suasana mataku sepertinya memiliki makna yang berbeda. Kalimat itu beristirahat dengan baik. Terdengar seperti suatu petunjuk yang tak terucapkan. Detak jantungku melompat satu baris. Hanya bisa menjawab secara kabur. Saat itulah, Yanhai membawa mangkuk yang ditumpuk menyerupai bukit mendekat. Mendorong masuk di tengah kami. Kalian berdua di sini menyembunyikan apa yang kalian bicarakan diam-diam? Dia menusukkan makanan ke mulutnya. Pipinya mengembang. Tapi tatapannya berputar perlahan di antara kami. Selain itu, seseorang begitu banyak memakannya. Hadiah akhir tahun perusahaan mungkin akan habis dikonsumsi olehmu. Tertawa sambil menggunakan garpu menandai sedikit mangkuk Yanhai. Dengan santainya mengalihkan topik, Yanhai berteriak wah-wah. Kamu memihak Han Yi yang tidak makan. Jika kamu tidak bilang saya harus makan lebih banyak, maka kamu menilai saya. Dia sengaja menabrak saya dengan bahunya. Dia memukul saya sambil menggerakkan alis dan melirik. Saya melihat di samping saya, yang tersenyum manis dan yang ceria namun kesal. Satu kebingungan yang sangat tidak nyata. Terasa mengendap. Di satu sisi, ada batas identitas yang jelas dalam kehidupan nyata serta hubungan persahabatan tanpa henti dengan rekan kerja. Di sisi lain, ada ambiguitas yang mengalir di akun WeChat rahasia itu dan bayang-bayang yang tidak bisa dibedakan kebenarannya. Pada malam hari, dua keadaan ini begitu berbeda. Namun kini secara absurd saling tumpang tindih.
Malam sebelum penawaran proyek berlangsung. Setelah saya memeriksa semua data akhir dan memastikan tidak ada kesalahan. Sudah jam 1 pagi. Seluruh kantor hanya tersisa lampu di meja Gongwei. Saya bersandar pada sandaran kursi dengan kelelahan. Memijat tembeng yang bengkak. Sedang bersiap menutup komputer dan meninggalkan layar kerja. Itu WeChat milik. Dikirim di akun kecil saya. Masih di kantor. Saya merasa dan membalas. Baru saja selesai bersiap untuk pergi. Kamu masih tidak bisa tidur. Sedikit gugup. Kemudian muncul ekspresi yang jarang sekali terlihat di sana dan sedikit bersifat nakal. Hati saya terasa seperti digosok lembut oleh bulu. Jangan khawatir. Persiapan sudah sangat lengkap. Besok pasti akan berjalan lancar. Aku mengetik padanya. Ada kamu? Saya tenang. Kalimat ini sangat sederhana. Tetapi penuh kepercayaan. Pengertian ini membuat dada saya terasa panas. Aku berani mengirim pesan yang lebih berani. Jika kamu masih tidak bisa tidur, saya dapat menemanimu berbincang sebentar. Atau bermain game seperti terakhir kali. Untuk mengalihkan perhatian. Setelah mengucapkan kalimat itu, saya menahan napas dengan cemas. Kali ini tidak ada alkohol sebagai alasan. Tidak ada suara tetangga untuk menutupi. Percobaan saya terasa lebih langsung dan berbahaya. Di sisi Bai Ningbin tampak sedang mengetik. Sangat lama sehingga saya mengira dia marah. Atau sedang memikirkan cara menolak dengan sopan. Akhirnya, apa yang dia kirim adalah sebuah foto. Pencahayaan sangat gelap, sudutnya di kamar tidur agak mencurigakan. Hanya mengambil bagian bawah tulang belikat. Dia mengenakan jubah sutra yang akrab itu. Tapi kerahnya terbuka lebih leluasa daripada biasanya. Sebagian tidak menampakkan wajah. Tidak terlalu terungkap. Tetapi gaya malas itu. Intim. Bahkan membawa sedikit nuansa undangan tanpa suara. Tetapi lebih berdampak daripada foto yang terlalu jelas. Pernafasan saya tiba-tiba menghilang. Cairan menetes. Saya bergetar ketika mengetik dua kata. Mengirimkannya? Dengan konfirmasi yang sulit dipercaya bahwa saya tidak bisa tidur. Mencari sesuatu untuk dilakukan. Dia membalasnya sangat cepat. Daripada tetap memegang nuansa candaan yang samar-samar dan sulit dipahami. Dia menanyakan apakah maksudnya saya atau dirinya sendiri. Atau keduanya? Saya hampir bisa membayangkan ekspresi wajahnya saat ini. Pasti berupa ekspresi yang sedikit sarkastik namun mengandung pesona. Tidak hanya bagus. Saya menarik napas dalam-dalam. Berusaha menenangkan tubuh dan pikiran yang gelisah. Sungguh menambah api. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Dia bertanya. Seperti pemburu melempar umpan. Bagaimana jika menunggu dengan sabar hingga mangsa terjerat? Saya melihat foto itu yang penuh dengan indikasi. Di dalam pikiran, hanya ada mimpi yang sekaligus nyata dan berfantasi tentang malam perjalanan dinas itu serta apa yang ada di depan mata. Wanita ini biasanya bersikap tenang, namun pada saat privat ini terbentuk perbedaan yang sangat mencolok. Kepandaian rasionalnya hancur sepenuhnya pada saat itu. Telepon bergerak lagi, menerima foto baru dari Bai Ningbing. Sudut pandangnya semakin berani. Setelah dibuka, lebih banyak lagi. Menampilkan kulit pucat yang bersih. Renda di tepi. Semburat kabur menonjolkan perbedaan tajam dengan sutra halus. Foto berhenti pada tempat paling menggoda. Membiarkan ruang imajinasi tak terbatas. Ruang tenggorokku langsung menjadi kering dan gatal. Ini sudah bukan sekadar indikasi. Hampir jelas menunjukkan. Kemudian pesan suara itu muncul. Jari saya bergetar lembut saat menekan. Mempertekan ponsel ke telingaku. Tidak ada kata-kata menggoda seperti yang saya bayangkan. Bahkan tidak ada kalimat lengkap. Hanya beberapa suara tergesa-gesa. Bersama suara napas tertekan yang singkat. Manis. Nada akhir bergetar kecil. Kemudian berhenti mendadak. Suara ini lebih mematikan daripada bahasa apapun yang jelas dan begitu mirip di dalam mimpi. Aku menelan sekujur. Kopi yang sudah dingin sejak lama.
Mencoba memadamkan api jahat yang muncul di dalam hati. Kamu sedang menguji jumlahku. Jadi, apakah kamu bisa menahan ujian? Dia seolah dapat menembus layar. Memandang kejamanku saat ini. Ruang kantor yang hening dan kosong. Seolah menjadi tempat hangat yang paling berbahaya. Aku menggeram gigi. Hampir mengekstrak diri pulang melalui celah giginya. Hati saya tidak naik. Kamu menang. Saya sekarang penuh pikiran dengan kali ini Bai Ningbing tidak langsung membalas. Beberapa menit kemudian. Namun WeChat akun utama saya berbunyi. Itu adalah rencana versi akhir dari konten Yao Ningbing tentang urusan resmi. Saya akan membacanya lagi. Kirim saya email. Besok tidak boleh ada kesalahan. Kembali dan beristirahat lebih awal. Seolah-olah orang yang tadi memancing di akun kecil bukanlah orang yang sama. Rasa terputus ini membuat saya pusing. Tetapi juga lebih merangsang. Saya menarik napas dalam-dalam. Memaksa diri menenangkan. Balasan. Minbing, baik di akun utama. Kirim Ning segera. Anda juga beristirahat lebih awal. Tutup komputer. Keluar dari gedung kantor. Angin malam membawa kesegaran. Tapi panas bersemayam di tubuhku dan gelombang emosinya di dalam hati tidak dapat teratasi. Apa maksud sebenarnya dari? Itu adalah pelepasan di bawah tekanan kerja. Itu adalah permainan rahasia antara pria dewasa dan wanita dewasa. Berbagai pikiran datang satu persatu. Tak dapat menemukan arah. Keesokan harinya, rapat tender proyek. Aku menanggung 2 lingkaran hitam tipis di mata. Namun semangatku berada dalam keadaan kehebohan aneh. Bahkan terlihat memukau. Dia mengenakan setelan jas berwarna biru tua yang disesuaikan. Makeupnya sempurna. Karismanya bersinar penuh. Dia duduk di sampingku dengan senyuman. Berbisik terkesan. Ning, hari ini kondisinya sungguh bagus. Tenang saja, tenang saja. Semua proses presentasi berlangsung lancar dan mulus. Tak ada celah. Hasilnya tidak ada kejutan. Kami berhasil meraih proyek penting ini dan mendapat tepuk tangan selamat di tempat kerja perusahaan. Pesta perayaan digelar di sebuah restoran mewah. Suasana tim sangat hangat. Semua orang mengangkat gelas untuk. Dia juga akhirnya bersantai. Tidak ada yang menolak. Setelah beberapa gelas anggur. Saat mata bersinar. Keanggunan muncul. Sesekali jatuh kepada saya. Meskipun singkat. Namun sangat memanas. Dengan senyuman, dia mendekati telingaku membawa aroma alkohol yang melayang. Lihatlah, Nyonya hari ini bahagia seperti berubah menjadi orang lain. Apakah kamu pikir dia sedang jatuh cinta? Kondisi ini sama persis dengan saat aku jatuh cinta dulu. Hatiku berdetak kencang. Berusaha tenang sambil menaklukkan proyek besar. Bukankah kebahagiaan itu tidak normal? Salah. Yanran menyipitkan matanya. Seperti kucing kecil yang dapat melihat segala sesuatu. Insting wanita sangat akurat. Ning Bingjie. Ini jelas terlihat seperti disemai oleh cinta. Kamu bilang pria itu siapa? Aku menunduk dan memakan sayur sambil berkata samar. Aku tak tahu apakah lebih baik bagimu, Yanran, memakai garpu menancap steak di piringku. Setengah bercanda setengah memberi peringatan. Jika tidak, persahabatan kita selama bertahun-tahun dengan Ning Bingjie akan berakhir. Gambarannya seperti jarum yang menembus sekali lagi ke tempat paling lembut di hati saya. Aku secara tak sadar melirik Bai Ningbing. Tapi dia tepat mengarahkan pandangannya dan mata kita bertabrakan. Dia sedikit menaikkan sudut bibirnya. Mengangkat gelas minuman. Di antara keramaian yang berisik, dia melakukan gerakan bersulang ringan kepada saya. Gerakannya tampaknya biasa saja. Namun karena rahasia malam sebelumnya dan dini hari, ia penuh dengan makna mengancam yang menggoda. Detak jantungku tiba-tiba berhenti sejenak. Dengan terburu-buru, aku mengangkat gelasnya. Menanggapi bahwa pesta perayaan semakin mendekati akhir. Bai Ningbing tampaknya minum agak banyak. Pipinya mengerut merah. Dan matanya sedikit kabur. Dia menepuk dahinya.
Mengatakan kepada semua orang. Semua menikmati dengan semangat. Aku agak mabuk. Maka aku akan pulang dulu beristirahat. Han Yi, kamu bertanggung jawab membawa semua orang ke mobil. Dan terakhir kirimkan aku pulang ke rumah. Kalimat terakhir ini, suara dia tidak keras. Tetapi jelas terdengar di telingaku. Masih belum mengerti. Aku ingat Yanyan segera muncul. Saudara Bai Ningbing. Saya akan membawamu pulang. Biarkan Han Yi tetap di sini menemani semua orang. Kata-katanya, seperti sebuah petir kejutan. Berbuncit di telingaku. Aku belum sempat bereaksi. Bai Ningbing sudah tertawa dan mengacungkan tangan. Suara bicara menyiratkan sedikit kesan mabuk. Namun tetap tidak dapat dipertanyakan. Yanyan, kamu juga minum banyak. Pergi pulang lebih awal untuk beristirahat. Han Yi adalah wakil proyek. Terakhir beberapa pekerjaan penutupan. Di dalam mobil tepat saja kami bertemu dengannya. Kata-katanya masuk akal dan rasional. Menjadikan urusan resmi sebagai perisai. Membuat orang tidak dapat membantah. Yani membuka mulutnya. Masih ingin mengatakan sesuatu. Akhirnya dia menelan kata-katanya kembali. Aku hanya menggeram satu kata. Baiklah. Tuan Ningbing, setelah sampai di rumah, silakan beritahu di grup. Dia memutar kepalanya dan menatapku dengan tajam. Tatapannya penuh peringatan dan sedikit rasa ketidakadilan yang sulit terdeteksi. Kulit kepala saya tiba-tiba berseri-seri. Saya hanya dapat memaksa diri. Oke. Tuan Ningbing. Semoga kamu tenang, kepercayaan telah terserak di tengah keramaian. Akhirnya hanya tersisa saya dan dia berdiri di pintu restoran. Di bawah angin malam. Bai Ningbing yang tubuhnya agak tipis. Ketika angin malam berhembus. Rasa mabuknya tampak lebih jelas. Langkahnya terasa agak mengambang. Saya segera melangkah satu langkah dan menahan lengan darinya. Tuan Ningbing, hati-hati. Dia tidak menolak. Bahkan menaruh sebagian beratnya perlahan pada tubuh saya. Aroma harum yang familiar itu. Yang bercampur dengan aroma anggur merah mengelilingi ujung hidung. Lebih agresif dari sebelumnya. Supir pengganti membawa mobil ke sini. Aku membuka pintu mobil. Menjaga kepalanya. Biarkan dia duduk dulu. Bai Ningbing tampak benar-benar lelah. Setelah naik, dia sedikit menutup mata. Kepalanya bersandar lembut pada sandaran kursi. Aku duduk di samping Bai Ningbing. Tubuhnya kaku. Tidak berani bergerak. Kepalanya. Seiring kendaraan berguncang lembut, kepalanya perlahan menempel pada bahu saya. Aku menahan napas. Dapat merasakan dengan jelas hangat tubuhnya. Dan rasa yang samar-samar. Namun terus-menerus menggoda aroma kesedihan saya. Tenggorokan, gula, saya tidak sadar bergulung sedikit. Detak jantung berdetak seperti drum. Kepandaian memberitahu saya. Saya seharusnya menolak dia. Atau setidaknya duduk lebih jauh. Namun tubuh terasa seperti terperangkap di tempat, terus memeras dengan serakah. Perjalanan intim berbahaya ini tampak sangat panjang sekaligus singkat, seolah 1 detik. Tuan datang sebagai pengemudi pengganti. Pengemudi mengingatkan. Saya terjaga seperti bangun dari mimpi. Dengan cepat saya menjawab. Baik. Terima kasih, Pak. Saya menggerakkan bahu dengan lembut. Berbisik saya berkata. Baru saja dia perlahan terjaga. Pandangannya masih agak kabur. Membawa rasa malas saat bangun pertama dan kelembutan yang lucu. Dia memeras matanya. Dengan tubuhnya berdiri tegak. Saya menatap keluar jendela. Dia sepertinya tidak memperhatikan saat tadi bersandar pada saya dan tertidur. Dengan sangat alami, ia membuka pintu mobil. Saya segera turun bersama dia. Ya. Pengemudi tiba dengan desahnya. Lift mencapai lantai. Menghentikan keheningan. Saya menahan tangan dan berjalan sampai pintu rumahnya terbuka. Sebuah aroma elegan dan wangi yang milik pribadi dia menyapa.
Ini pertama kalinya saya masuk ke kamar wanita yang ditinggali sendiri. Setelah meminum air, menoleh dan mengizinkan saya masuk. Suaranya terdengar alami seolah hanya ucapan sopan biasa. Hatiku berdebar. Seperti aroma wanita yang tinggal sendiri, sedikit mabuk, seolah mencerminkan keintiman kami sebelumnya. Ini tampak seperti arah yang berbahaya namun menggoda. Saya berdiri di pintu, bingung harus maju atau mundur. Aku menjadi mengganggu lagi. Ibu Ning Ais terlalu terlambat. Aku akan segera pulang. Suara saya terdengar kering ketika saya berkata. Aku merasa lemah sehingga aku menolak diriku sendiri. Akal memberitahuku. Harus segera berbalik dan pergi. Tapi kedua kakiku seolah menumbuhkan akar seperti dan langsung berdiri. Menaruh sepasang sandal pria abu-abu di samping kaki saya. Gerakannya alami seolah berlatih tak terhitung kali. Kemudian, dia sendiri berjalan menuju dalam kamar. Aku menarik napas dalam-dalam. Berjongkok mengganti darah. Sandal ini ketat. Namun, ternyata cocok dengan baik. Penemuan ini membuat detak jantungku melompat lagi. Aku mengikuti dia masuk ke ruang tamu. Kamar tersebut diatur secara sederhana dan elegan. Udara dipenuhi aroma ringan yang sama dengan tubuhnya. Dia melepas jaketnya dan menggantungnya. Di dalam ada kemeja sutra asli. 2 kancing di bagian atas. Tidak tahu kapan terlepas. Menampilkan 1 segmen leher yang indah. Minum air? Atau minum sesuatu yang lain. Dia berjalan menuju tepi pulau tengah di dapur terbuka. Berbalik menghadap saya. Buka kulkas. Menunduk mengambil barang. Celana rok pinggang tinggi tegang. Menggambar kurva yang menakjubkan. Tenggorokan saya kering. Merasa sangat kekurangan air saja. Terima kasih, Nyonya Ningbing. Bai Ningbing mengambil 2 botol air mineral dari kulkas. Saat berbalik, kancing ketiga pada kemeja. Tidak tahu kapan ia juga melepas jari yang menyalurkan air. Mengusap lembut telapak tangan saya. Perasaan dingin membuatku gemetar. Takut Bai Ningbing menenguk bibirnya dan memutar tutup botolku. Menghisap beberapa tetes air. Meluncur di bawah dagu masuk ke kerah baju. Kamu minum terlalu banyak. Dia tertawa ringan. Mendekat 1 langkah dengan aroma parfum. Bau alkohol yang tercampur menabrak wajah. Malam tadi, kamu tidak begitu pengecut. Jari tiba-tiba menyapu pipi panas saya. Hanya melihat kehangatan. Saya dengan cepat menggenggam pergelangan tangannya. Keduanya saling bertukar napas. Sisir bulu matanya gemetar bersih namun tidak menghindar. Sekarang saya tahu siapa yang tak tahan ujian. Suara dia sangat lembut. Saat tangan satunya menyentuh klip sabuk kulit saya dengan suara metalik bersih. Saya benar-benar kehilangan kendali. Menggenggam pergelangan punggungnya lalu membawa dia ke panggung tengah. Botol air mineral meluncur terjatuh ke tanah. Dia menjerit pelan dengan kedua kakinya. Secara alami melingkar di pinggangku. Rok yang menutupi pinggul menggeser sampai ke pinggang. Saat saya menempelkan telapak tangan, dia gemetar seluruh tubuhnya dan pergi ke kamar. Dia menggigit telingaku dan berengah-berengah. Jari-jari menginjak rambutku. Saat memeluknya masuk ke kamar tidur, kami menabrak vas bunga di lorong. Tidak ada yang memperhatikan. Saya memeluknya dan jatuh ke ranjang yang empuk. Ingatan tubuh terbangun dalam sekejap. Sensasi ini dan bepergian. Mimpi pada malam itu sangat menakjubkan dalam kesamaan. Sekarang saya tahu ini bukan mimpi. Suara hatinya serak. Dengan senyuman kemenangan. Dia menunduk dan mencium, semua akal terpuruk hancur. Seperti 2 helai api liar yang terlalu kering lama. Dengan seketika merespon dengan es putih. Intensitasnya melampaui imajinasi. Di kegelapan, indera diperbesar tanpa batas. Setiap napasnya. Setiap kali berdirinya tampak jelas. Kami terjerat dan menuntut seperti binatang. Seakan-akan menghancurkan dan memakannya ke dalam perut. Tidak tahu berapa lama. Badai akhirnya perlahan mereda. Tak seorang pun berbicara. Di tengah keheningan hanya suara napas yang perlahan tenang.
Kepandaian mulai kembali mengendalikan. Rasa takut besar dan ketidakpastian tiba-tiba menenggelamkan saya. Aku mengangkat tubuhku. Ingin melihat wajahnya dengan jelas. Di kegelapan, matanya bersinar menakjubkan. Di dalamnya ada emosi yang rumit. Ada hal-hal yang tak dapat kupahami. Saya berbicara dengan suara serak yang kuat. Namun dia mengulur jari telunjuknya. Dengan lembut menekan bibirku. Jangan bicara. Suaranya sangat pelan. Dengan kelelahan setelah kejadian dan sedikit ketegasan yang tak dapat diragukan, dia membersihkan diri. Dia dorong-dorong diri saya sendiri. Tetapi tetap terbaring menarik selimutnya. Menutupi tubuhnya. Hanya menampilkan bahu yang halus. Setelah mandi keluar, aku mengelilingi handuk. Seakan bingung berdiri di tepi tempat tidur. Sudah larut malam. Kamu tidurlah di kamar tamu. Dia menunjuk ke kamar sebelah. Suaranya tenang. Tidak terdengar kegembiraan atau kemarahannya. Aku membuka mulut untuk bertanya. Lalu apa? Apa maksud dari ini? Tetapi semua kata terhenti di tenggorokan. Akhirnya, aku hanya menjawab dengan suara serak. Berbaring di tempat tidur kamar tamu. Aku bersiap untuk tidur. Tubuh terasa lelah. Namun semangat sangat jernih. Di sebelah tidak ada suara sama sekali. Juga sudah tertidur. Hari berikutnya, saya terbangun karena getaran ponsel. Aku menyentuh ponselnya. Ternyata pesan dikirim oleh Yani di grup kecil 3 orang. Sesuaikan dengan dingin hati Bai Ningbing. Apakah 2 pejabat tersebut sudah bangun? Siang, saya mengundang mereka untuk merayakan tempat itu. Melompat begitu saja. Hatiku terasa tegang. Aku menatap kotak obrolan Bai Ningbing. Tidak ada percakapan pribadi apapun. Aku menarik napas dalam dan membalas bahwa baru saja bangun. Hampir bersamaan, Bai Ningbing juga menjawab singkat. Tempatan memang bagus, kalian pasti. Namun aku berbicara dengan nada alami. Seolah-olah semalam tidak terjadi apapun. Ruang makan restoran pada siang hari. Saat saya tiba, Yani sudah berada di sana. Dengan antusiasme yang tinggi, dia membolak-balik menu. Melihat saya, dia segera melambaikan tangan. Cepat datang untuk memesan. Hari ini harus menghancurkan Neng Ningbing sekali. Saya agak gugup duduk di sebelahnya. Namun pandangan saya tak sengaja melayang ke pintu. Bai Ningbing muncul tepat waktu. Dia mengganti pakaian santainya. Rambut panjangnya terikat ringan, penampilannya sederhana. Sikapnya tetap elegan dan sopan seperti biasa. Dia tersenyum sambil menyapa Yan Ran. Kemudian tatapannya menitik pada saya. Dia mengangguk untuk memberi salam. Han Yi memiliki pandangan yang tenang. Senyum yang tepat. Dan menatap saya maupun Yan Ran tidak berbeda sama sekali. Seolah-olah wanita dari semalam yang berada di bawah saya, perlahan memuncak kebahagiaan. Hanya ilusi lain bagi saya. Saya tidak dapat merasakan rasa pada hidangan ini. Yan Yan berbicara gembira. Sambil bercerita tentang kelanjutan proyek dan gosip perusahaan, Bai Ningbing kadang-kadang setuju. Dengan nada yang lembut, dia bahkan seperti biasanya mengambil ketumbar yang tidak saya sukai. Secara alami, ia mengangkatnya dari mangkuku. Semua tetap seperti dulu. Tapi saya tahu semuanya telah berubah. Setelah makan, Yan Yan dipanggil lewat telepon. Hanya saya dan Bai Ningbing yang tersisa di pintu restoran. Suasana tiba-tiba menjadi subtil dan bersih. Saya memupuk keberanian untuk menatapnya. Kami, Bai Ningbing, menghentikan saya. Dia mengangkat tangan dan menyisir rambut yang terputus karena angin. Memandangku dengan tatapan tenang. Dia berhenti sejenak lalu menambahkan. Kecenderungan impuls sesaat di antara orang dewasa memang normal.
Jangan pikirkan terlalu banyak. Jangan menanggung beban. Nada bicaraannya begitu ringan. Seolah-olah menilai cuaca hari ini. Di hatiku terasa seakan sesuatu menghantam dengan keras. Rasanya menyakitkan dan tajam. Jadi hanya kebetulan. Aku mendengar suaraku yang kering. Bagaimana kalau tidak? Bai Ningbing bertanya kembali kepadaku. Matanya membawa sedikit rasa ingin tahu. Dan juga sedikit peringatan. Bekerja dengan baik. Jangan biarkan Yani dan semua orang menyadari apapun. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat tangan, menahan sebuah taksi dan membuka pintu. Dia berbalik dan tersenyum padaku. Ketika perusahaan melihat mobil masuk. Arus lalu lintas menghilang, tak terlihat. Aku berdiri di tempatnya. Cahaya matahari agak menyilaukan. Jadi bagi dia, itulah sekadar pelepasan kebutuhan fisiologis tanpa tanggung jawab. Namun aku dengan sedih berperan sebagai ponsel sejati. Bergetar sekali. Itu pesan dari akun WeChat kecilku, Bai Ningbing, yang hanya terdiri dari 6 kata. Sayang. Sampai nanti malam. Aku menatap 6 kata itu. Kemudian mengangkat kepala dan melihat ke arah di mana taksi hilang. Hati sepertinya terbenam sepenuhnya. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Kembali ke perusahaan? Semua seperti biasa. Pintu kantor Bai Ningbing tertutup. Aku duduk di mejaku. Menatap kosong ke layar komputer. Kata-kata tak terduga. Seperti duri menancap di hati. Di atas trompet, kalimat, sayang. Juga seperti kail. Membuat orang menjadi gelisah. Sore. Departemen mengadakan rapat. Memimpin. Dia mengenakan setelan jas yang potongannya rapi. Suara bicara tetap tenang. Alur pikirannya jelas. Dan terlihat seperti orang lain dibandingkan semalam. Saya duduk di bawahnya. Mataku tidak bisa dikendalikan, menatap pada bibirnya yang terbuka dan tertutup. Mengingat bagaimana dia semalam berada di telingaku. Sepertinya ia menyadari pandangannya. Mata mengangkatnya dan menelusuri. Pandangan bertabrakan. Tidak berhenti. Tenang mengalihkan pandangannya. Seolah saya hanya orang biasa di balik panggung, seperti A, B, C, dan D. Rapat selesai. Semua orang berdiri. Setelah meninggalkan saya menatap barang-barang agak perlahan. Terakhir, Bai Ningbing berjalan ke pintu. Langkah kaki terhenti. Belok dan berbicara dengan volume yang hanya kami berdua dapat dengar. Kerja lembur malam. Menyiapkan draft awal laporan tinjauan proyek. Mengirimnya dengan nada perintah yang tak dapat diragukan. Setelah selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Suara sepatu hak tinggi memukul lantai terdengar jernih dan bersih. Malam itu, di kantor hanya saya satu orang yang menyelesaikan laporan. Kata terakhir sudah hampir pukul 11. Saya menganggukkan tubuh dengan malas. Mengirim file ke kotak surat Bai Ningbing. Ponsel menyala hampir bersamaan. Xiao Hao dan Bai Ningbing mengirimkan lokasi. Di sebuah hotel mewah di dekat perusahaan. Fuyan menyatakan nomor kamar 1608. Datang ke resepsionis sekarang. Dengan tegas, bahkan tidak ada tanda baca yang tersisa melalui perintah. Aku menatap pesan itu, darah berdentam di atas kepala. Pada siang hari, di dalam buku yang dingin di ruang rapat. Namun saat ini tengah malam. Undangan langsung hotel. Kontras ekstrim ini lebih merangsang daripada semua godaan. Aku mengambil jaket dan turun ke lantai bawah. Menunggang taksi langsung menuju hotel. Teleponku bergetar sekali lagi. Tetap nomor kecilnya tiba-tiba bagus. Menunggu 4 kata Anda disertai dengan ekspresi ambigu. Aku harus menampilkan diri bersandar di kursi belakang. Merasa seperti makam yang ditarik oleh tali. Meskipun tahu depan mungkin ada lubang bara. Namun tetap tidak bisa menahan diri untuk melompat ke bawah. Di dalam suite hanya beberapa lampu suasana dinyalakan. Pencahayaan redup. Putih ambigu membekukan es. Berpakaian batrobe putih bersandar miring di ruang tamu. Di atas sofa memegang secangkir anggur merah. Jubah mandi.
Tasnya terikat longgar. Kerahnya sedikit panjang. Dia baru saja mandi. Rambutnya setengah kering. Dia biarkan rambutnya terurai dengan santainya. Wajahnya memancarkan kemerahan setelah mandi. Ketika dia melihat saya masuk, dia tidak berdiri. Hanya mengangkat dagu. Tatapan matanya tampak seperti menaruh kait. Darah di dadaku tidak buruk. Dia mengayun gelasnya. Nada suaranya tidak terdengar mencolok. Saya menutup pintu dan berjalan ke arahnya. Berhenti di depannya tanpa berkata-kata. Saat seperti ini, setiap kata terasa berlebihan. Dia mengangkat jari-jari kakinya dan menggerakkan wajahnya. Membelai bibirku. Dengan kerut anggur merah dan tas sarung mandi yang tak dapat dihindari, ia dibuka begitu saja. Kali ini tidak ada alkohol yang mengganggu. Tanpa gangguan mimpi. Semua menjadi seram dengan jelas. Dari sofa ruang tamu ke tempat tidur besar kamar tidur. Dia lebih proaktif dibanding malam sebelumnya. Bahkan membawa sedikit kegilaan yang tak peduli. Seolah menyalurkan emosi. Dan seolah mengonfirmasi akhir suatu hal ketika. Keduanya tampak seperti ditarik keluar dari air. Dia berbaring di dadaku dengan napas belum tenang. Jari-jari ia tanpa sadar menggambar lingkaran pada kulitku yang penuh makna. Tiba-tiba dia berbicara. Suaranya terdengar serak setelah kejadian itu. HM? Pandangan kita? Jangan biarkan Yanan mengetahuinya. Keesokan harinya adalah hari Sabtu. Saat aku terbangun, tidak ada lagi di sisiku. Suara air terdengar dari kamar mandi. Di atas meja samping tempat tidur, terdapat satu set pakaian pria yang sangat baru. Label pakaian santai belum dilepas. Itu ukuran saya. Di sampingnya terletak selembar catatan kecil. Beberapa kata dengan tulisan, "Berpindah, kita akan makan sarapan bersama." Saya mengambil harga pada label pakaian. Orang-orang terdiam penuh kekaguman. Mengikat handuk dan keluar. Dia membawa bau basah dan aroma shower gel beraroma persik. Dia melihat gerakan saya menepuk rambut dengan pakaian. Berhenti sejenak. Tidak pas, tapi pas. Saya melipat catatan kecil dengan rapi dan memasukkannya ke dalam celana. Terlalu boros. Memberi penghargaan pada Anda. Dia berjalan ke depan meja rias dan memulai perawatan kulit. Dengan nada santai. Kemampuannya pada malam lalu cukup baik. Melalui cermin, saya dapat melihat bibirnya yang tersenyum namun tidak jelas. Di restoran hotel kabur dekat jendela, dia memesan sarapan barat yang indah. Ambilkan saya tidak beli Claire, mendukung di cair. Sony MRT, mau sepuluh kecil telur tatak tengahnya banyak kali perusahaan untuk mesai 8. Saya mengangguk, saya berpergi ke menangi berpausan. Sesaran, dia ambil mengep, atau raya berlanggi, pertanyaan bersatar maaf, saya artisnya, nyerah hubungan, perlu hinkon kepingat. Baik, saya ngambek, saya pergi dulu. Saat berdiri. Dia tiba-tiba mengusap lembut dengan jari kakinya di bawah meja. Gerakan betisku cepat dan ringan. Seperti bulu menyentuh, namun membawa dorongan yang jelas. Tubuhku menjadi kaku. Melihat ke arahnya, dia sedang menunduk dan minum jus. Wajahnya tak bersalah. Seolah tindakan kecil tadi hanya ilusi saya bahwa dia adalah wanita. Aku menarik napas dalam-dalam. Berbalik dan pergi. Kembali ke kakek di restoran. Namun tidak bisa membaca satupun huruf di komputer. Otakku penuh salju putih yang beku. Wajahnya mirip dengan wajah kakek. Matanya penuh perasaan. Kaki putihnya di bawah meja. Berbagai adegan saling berselang menjadi bingung hati. Sekitar pukul 3 sore. Bai Ningbing datang. Dia tidak datang. Departemen kami langsung masuk ke kantor wakil direkturnya sendiri. Terpisah oleh dinding kaca. Saya bisa melihat bayangan tubuhnya yang sibuk di belakang meja kerja. Dia sangat serius, memegang ponsel yang bergetar. Xiao Hao? Dia mengirimkan sebuah foto.
Itu sudut wajah di bawah meja kerja. Dia tidak memakai kaos kaki. Kakinya terungkap tanpa sepatu hak tinggi, menampilkan pergelangan kaki yang ramping dan jari-jari kaki dengan kuku dicat merah. Di bawah karpet berwarna gelap. Mata bohong putih. Kaki dikatakan dingin. Saya menggeser sedikit. Jawab pendingin terlalu rendah. HMPH. Berpikir tentang saran yang hangat dan jujur. Seperti menaruh singa di permukaan danau tenang. Aku memandang ke atas ke kantor dia. Dia tampaknya juga sedang melihat tangan. Sudut bibirnya tersenyum pelan. Beberapa jam. Saya membawa dokumen yang perlu ditandatangani. Saya berdiri dengan dokumen tersebut dan berjalan ke kantornya. Menepuk pintu dan masuk. Saudari Ningbing, dokumen ini perlu Anda tinjau dan tanda tangani. Saya menundukkan wajah di bawah dokumen. Wang Bingbing tiba-tiba memulai. Dokumen tersebut dia lihat cepat dengan ekspresi serius. Data di sini perlu diverifikasi terlebih dahulu. Dia menunjuk satu titik dan melingkirkannya dengan pena. Saya menundukkan badan mendekat untuk melihat jarak posisi yang dia tunjuk. Mendekat memberi saya napas aroma parfum tipis di tubuhnya. Saat itulah, kaki tanpa sepatu dari bawah meja perlahan melangkah ke arahnya. Dengan tepat menjejak di bagian belakang kaki saya. Rasa hangat dan lembut. Tubuh saya mengerut seluruhnya. Hampir tidak berdiri stabil. Namun dia tetap tenang. Ia terus berbicara tentang masalah dokumen dengan nada yang tenang dan profesional. Dan bagian ini belum cukup jelas secara logis. Mari sesuaikan lagi. Jari kaki tetap tak terpisah, perlahan-lahan menggambar lingkaran di telapak kaki saya. Kontras ekstrim ini membuat kulit kepala bersalut. Apakah kamu mengerti? Dia menatapku dengan mata yang jernih. Seolah orang yang menggoda di bawah meja. Bukan dia. Mengerti? Suara saya sedikit serak. HM? Buat perubahan itu. Sebelum pulang, berikan dia kembali kaki saya. Kenakan sepatu hak tinggi lagi. Kembali menjadi wakil Presiden Wei yang teliti. Saya mengambil dokumen. Seperti berjalan keluar kantor dengan tangan dan kaki bersatu. Terdapat lapisan keringat tipis di punggung. Dia perempuan. Sungguh seorang peri. Pada saat akhir kerja, rekan-rekan yang lembur perlahan-lahan meninggalkan saya sambil berselisih. Akhirnya hanya tersisa satu orang di kantor. Lampu kantor Bai Ningbing masih menyala. Telepon ponsel menyala. Apakah laporan besar yang dikirimkan oleh Bai Ningbing sudah diperbaiki? Berikan saya lihat. Saya memegang laporan yang telah diperbaiki. Kembali memasuki kantor dia. Dia duduk di kursi bos dan menerima laporan. Namun tidak melihat. Langsung dilemparkan ke meja. Hampir dia berdiri. Berjalan menuju pintu keluar. Di saat itu pintu kantor masih tertutup. Detak jantung saya berhenti sejenak. Dia berbalik dan mulai berjalan satu langkah demi satu menuju saya. Wajahnya memancarkan senyum berburu. Sekarang tidak ada yang mengganggu. Dia meraih sabuku. Menarikku lebih dekat dan memanggil, "Kakak." Di luar jendela lantai, lampu kota mulai menyala. Kaca mencerminkan bayangan kita yang tumpang tindih. Berbeda kali ini dari hotel. Membawa rasa adrenalin perselingkuhan dan keberaniannya. Di atas meja kerjanya yang luas, kami menampilkan pertunjukan lain. Laporan. Setelah selesai, dia bersandar di tepi meja. Menyusun pakaian dan rambutnya yang berantakan. Pipinya memerah. Saya membungkuk menjemput dokumen yang berserakan di lantai. Laporan tidak masalah. Besok bisa diserahkan. Dia menahan napasnya. Nada bicaraannya menjadi tenang namun penuh ironi. Baru saja wanita bersemangat seperti api itu hanyalah bayangan. Saya menunduk. Aku tak berani melihatnya pergi. Dia mengambil tas. Malam ini mau makan apa? Saya akan memasak. Aku terdiam sejenak. Melihat ke arahnya dia tersenyum. Bagaimana hanya diizinkan mengambil apa yang dibutuhkan di atas tempat tidur? Tidak boleh turun dari tempat tidur untuk makan santapan rumah.
Saat kata-kata itu dikatakan, aku tak punya jawaban. Mengikutinya kembali ke apartemen. Dia melepas sepatu hak tinggi. Berganti pakaian rumah. Merajut rambutnya. Menyelinap ke dapur. Ingat apron. Dia yang memotong sayur. Kurang keagresifan di dunia kerja. Tapi ada nuansa lembut rumah tangga. Wah. Melihat bayangannya dari bingkai pintu dapur. Merasa ada keanehan yang tidak nyata. Apa ini? Hubungannya kacau seperti sekumpulan kuda saat makan. Dia tampak bersih. Tidak menyebut pekerjaan. Hanya membicarakan beberapa urusan sekecil ini, suasananya. Ternyata ada nuansa keharmonisan aneh. Setelah makan, saya secara sukarela membersihkan mangkuk dan sendok. Dia di sebelah mencuci piring. Air mengalir dengan suara gemerincing. Dia tiba-tiba membuka mulut. Jika menemukan, bagaimana pilihanmu? Dia bertanya. Tidak melihat saya fokus menghadap busa di piring. Gerakanku berhenti sejenak, mari kita menikah. Keran air ditutup dengan kuat. Bai Ningbing berbalik. Tangan basah memegang kerahku, bau sabun pembersih lemon menguar ke hidung. Kamu ulangi lagi. Kita nikah? Aku mengulanginya. Suaranya lebih mengejutkan daripada yang dibayangkan. Bukan sekadar masing-masing mengambil apa yang diinginkan. Aku ingin ada sesuatu yang hancur dan kemudian menyatu kembali dalam matamu. Akhirnya menjadi senyuman penuh sarkasme. Ini adalah cara melepaskan tanggung jawab. Dia napasnya menjadi cepat. Kuku-kukunya mencubit lenganku. Anjing kecil? Tais tua? Aku menggigit telinganya, nikah atau tidak? Kita berciuman di depan wastafel sayur. Ember penyaring tumpah. Dia tiba-tiba mendorongku masuk ke kamar tidur. Mengambil buku keluarga. Menepuk di dada saya. Besok pukul 9. Temui di pintu kantor urusan warga. Terlambat? Kamu sudah pasti mati. Keluar dari kantor urusan warga. Matahari terik menyilaukan. Bai Ningbing memegang buku merah itu. Menatap cahaya lalu kembali. Sudut bibir tegang. Namun senyuman di matanya tidak bisa disembunyikan. Saya tidak berkata apa-apa. Mengambil tangan dia dan menegukkannya erat. Tangan bersamanya sedikit lembab. Seperti saya. Han Yi tiba-tiba menghentikan langkahnya. Membalikkan kepalanya melihatku, matanya tajam seperti pisau. Sekarang sudah terlambat untuk menyesali. Di depan adalah jendela perceraian. Aku senang. Menempel di telinganya. Berpikir dengan indah. Binding Ice Pit adalah tempatku gali untuk melompat turun. Jadi jangan berharap bisa keluar. Dia mengerang. Sambil senyum di sudut mulut. Biarkan aku menariknya masuk ke mobil. Yang akan datang pasti akan datang. Kami bertemu Yanran. Tempat makan malam ditetapkan di restoran lokal favoritnya. Saat pintu ruang pribadi dibuka, Yanran sedang menunduk memeriksa ponsel. Dengan sedotan di mulutnya, ia minum jus. Melihat kami masuk, matanya bersinar. Akhirnya datang. Aku lapar sampai mati. Kalian berdua apa yang terjadi? Ekspresinya aneh. Bai Ningbing tidak menjawab, lalu meletakkan buku merahnya. Dengan lembut menaruhnya di atas meja di depannya. Senyum Yanran terhenti di wajahnya. Dia menatap buku merah itu selama setengah menit penuh. Pipa rokok. Tidak menyadari ketika jatuh ke dalam cangkir. Kemudian dia mengangkat kepala. Pandangan berselip antara saya dan Bai Ningbing. Dari bingung menjadi terkejut. Akhirnya berpendam menjadi kemarahan yang dipenuhi pengkhianatan dan kesan dingin. Apakah maksudnya? Suaranya agak bergetar. Itu maksud yang kamu lihat. Bai Ningbing menarik kursi dan duduk. Nada bicara tenang. Yanran menatapku dengan tajam. Lingkaran mata menjadi merah seketika. Han Yi, kamu bajingan. Kapan kalian berdua akhirnya bersatu? Aku berusaha menjelaskan.
Kita diam. Dia mengambil buku merah itu. Dengan keras-keras, dia menabraknya di atas meja. Dia melompat, air mata mengalir deras. Aku memandangmu sebagai kakak perempuan. Kamu jelas tahu aku menyukainya. Kamu jelas tahu, dia hampir berteriak. Seluruh ruangan bergetar, diam-diam menatapnya. Menunggu emosinya sedikit tenang sebelum berbicara. Suara tidak keras, namun tetap tegas. Aku yang tahu. Tapi aku juga menyukai dia selama bertahun-tahun. Sebelumnya sudah, kini juga. Selain itu, sekarang dia suamiku, tanpa seolah kekuatannya hilang, duduk kembali di kursi. Mengusap wajah dan bahu. Menangis dengan suara mengkerut-kerut. Aku dan Bai Ningbing tidak sedang bicara. Makanan sudah datang. Tangan penuh di meja, namun tak ada yang bergerak. Sampir. Hanya terdengar tangisan terpendam dari Yanran. Tidak tahu sudah berapa lama. Dia mengangkat kepala. Makaupnya retak. Matanya merah dan bengkak. Dia memandang keras ke Bai Ningbing. Setiap kata, dia menatap Bai Ningbing. Mulai hari ini, aku tidak punya saudara perempuan seperti kamu. Dia kemudian menatapku. Tatapannya terlihat seperti es yang rapuh dan dingin. Kita sudah selesai. Setelah selesai berbicara, dia mengambil tasnya, tanpa kembali, langsung keluar dari ruang. Dengan suara dingin, bang, pintu ditutup. Guncangan membuat piring dan mangkuk berderak ringan. Aku menatap pintu yang bergoyang. Hati terasa tersumbat dan tidak nyaman. Mengulur tangan, dengan kuat memegang tanganku. Ujung jari-jari dengannya dingin. Biarkan dia tenang sejenak. Dia berkata. 2 bulan kemudian, pada pertemuan tahunan perusahaan, Bai Ningbing mengenakan gaun khusus. Cincin berlian di jari tanpa nama berkilau di bawah lampu. Dia duduk di depan direktur dan naik panggung untuk mengucapkan pidato. Aku berada di meja utama sambil berdiri memukul tangan. Yanran duduk di meja sebelah dengan bayangan tipis. Ketika meninggalkan tempat duduk di tengah perjalanan, sepatu hat tingginya menyentuh lantai sekali. Dia secara naluriah menahan aku. Tak satupun orang menggerakkan sumpit. Tangannya berseri namun terasing. Tidak tahu kapan berdiri di belakangku. Tangan secara alami bersandar pada bahu saya. Yanan, Departemen Pemasaran tahun depan akan menjadi tanggung jawabmu. Yanan menoleh dan pandangannya bertabrakan dengan kami. Dia mengangkat sampanye, meminumnya sekaligus. Tepi bibirnya mengaitkan kenangan lama di bawah kakinya. Baiklah. Namun, anak kecil yang mencuri permen dari Nings Bingjie harus menerima hukuman. Lampu berputar dan musik tarian mulai terdengar. Bai NNGBNG mendorongku menuju Yanan. Dengan lembut satu dorongan. Tolong mantanmu menari. Ketika tangan Yanan bersandar di bahu saya. Bai NNGBNG memandang orang yang telah meninggal. Ia memerintahkan untuk menukar perangkat pembersih alkohol menjadi 3 gelas. Mereka saling menatap dan tersenyum di tengah keramaian. Seperti malam berbagi rahasia pada masa kecil. Mungkin ada beberapa hubungan. Tidak pernah perlu memilih antara 2 opsi.